Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Syafirli dengan NIM 240408024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asidi alkalimetri. Sebelumnya kita masuk ke dalam tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Pada teorinya, asidimetri adalah titrasi untuk menentukan kadar suatu basa atau garam menggunakan larutan asam, sedangkan alkalimetri untuk menentukan kadar suatu asam atau garam menggunakan standar basa. Titrasi dilakukan dengan cara mengukur volume zat penitrasi atau titran yang digunakan untuk bereaksi dengan zat yang dititrasi atau titrat. Jika konsentrasi salah satu diketahui, maka konsentrasi atau kadar zat lain dapat dihitung. Pada titrasi dikenal titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen menunjukkan titrasi tepat habis bereaksi yang disebut dengan titik akhir teoritis. Titik akhir titrasi adalah titik pada saat penambahan titran dihentikan yang dapat diamati dengan mendeteksi perubahan warna larutan dengan bantuan indikator titrasi. Indikator dalam titrasi asam basa memiliki fungsi penting untuk menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi. Kurva titrasi asidi alkalimetri menggambarkan perubahan pH larutan saat titrasi berlangsung, yang menunjukkan hubungan antara volume titran yang ditambahkan dengan pH larutan titrat. Titrasi karbonat bikarbonat dalam asidi alkalimetri melibatkan dua tahap reaksi utama. Pertama, ion karbonat yang bereaksi dengan asam kuat atau H+ membentuk ion bikarbonat, dan kedua, ion bikarbonat bereaksi lebih lanjut dengan asam membentuk asam karbonat yang kemudian terurai menjadi air dan karbon dioksida. Titrasi ini menghasilkan dua titik ekuivalen yang dapat dideteksi menggunakan indikator seperti phenolphthalein untuk tahap pertama dan metil oranye untuk tahap kedua. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH yang signifikan pada masing-masing titik ekuivalen, memungkinkan analisis kuantitatif kadar karbonat dalam bikarbonat dalam larutan. Selanjutnya, langkah kerja titrasi asidi alkalimetri. Yang pertama, yang A, pembuatan larutan standar HCl dan standarisasinya. Larutan standar HCl bukan larutan standar primer, oleh karena itu perlu distandarisasi dengan larutan standar primer. Untuk standarisasi larutan HCl dapat digunakan standar primer, yaitu natrium tetraborat. Pembuatan larutan HCl 0,1 normal. Yang pertama, larutan HCl encer dibuat dengan cara mengencerkan larutan HCl pekat. Oleh karena itu, perlu dihitung molaritas atau normalitas larutan pekatnya terlebih dahulu. Yang kedua, isi labu takar dengan aquades kira-kira seperempatnya, kemudian tambahkan HCl pekat yang telah dihitung volume yang diperlukan. Yang ketiga, encerkan aquades sampai garis batas. Selanjutnya, standarisasi larutan HCl. Larutan HCl bukan larutan standar primer, melainkan sebagai standar sekunder, sehingga untuk dapat digunakan sebagai larutan standar pada suatu titrasi, perlu distandarisasi. Standarisasi ini dapat digunakan dengan standar primer seperti natrium tetraborat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dibuatlah 100 ml larutan standar natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,1 normal atau 0,1 molar. Tentukan massa natrium borat dengan persamaan pada bab 2. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan natrium boraks dan dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 3-4 tetes indikator metil merah. Selanjutnya dititrasi dengan HCl yang akan distandarisasi. Kemudian dicari tahu menentukan titik akhir titrasinya dengan benar. Yang keempat, diulangi titrasi sebanyak 3 kali. Yang kelima, dihitung konsentrasi HCl. Yang keenam, dicatat semua data hasil pengamatan dan informasi yang kalian dapatkan. Yang kedua, yang B, yaitu menentukan kadar campuran karbonat bikarbonat. Yang pertama, dipipet 10 ml sampel yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, ditambahkan 2 tetes indikator PP. Tirtirlah dengan larutan standar HCl sampai warna merah tepat hilang. Dicatat volume larutan HCl yang dibutuhkan, volume 1 dalam mililiter. Yang kedua, ditambahkan 2 tetes indikator MO pada larutan yang tidak berwarna tersebut. Kemudian ditirtir lagi dengan larutan standar HCl sampai warna merah muda atau oranye. Kemudian dibaca volume larutan HCl yang dibutuhkan dengan V2 ml. Yang keempat, diulangi titrasi sebanyak 3 kali, dan yang kelima dicatat hasil pengamatannya. Selanjutnya,
Pembuatan larutan NaOH dan standarisasinya. Sebagaimana HCl, larutan NaOH juga merupakan larutan standar sekunder, sehingga perlu distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Standarisasi larutan NaOH dapat digunakan dengan menggunakan standar primer asam oksalat. Pembuatan larutan NaOH. Yang pertama, ditimbang 40 mg NaOH dan cepat-cepat dilarutkan ke dalam 50 ml aquades dalam beker glass. Kemudian dipindahkan labu takar yang volumenya 100 ml dan ditambahkan aquades sampai garis batas. Ditutup dan dibiarkan hingga larutan jernih. Selanjutnya, standarisasi larutan NaOH. Yang pertama, dibuatlah 100 ml larutan standar asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan asam oksalat dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, ditetesi dengan 3-4 tetes indikator phenolphthalein dan dititrasi dengan NaOH yang akan distandarisasi. Diulangi titrasi sebanyak 3 kali. Yang kelima, dihitung konsentrasi NaOH dan normalitasnya. Dan yang keenam, dicatat semua data hasil pengamatan dan informasi yang didapat. Yang keempat, yang D, penetapan kadar asam cuka. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, disediakan sampel asam cuka yang beredar di pasaran. Diambil 10 ml asam cuka dan diecerkan sehingga konsentrasinya kurang lebih 0,1 molar. Yang ketiga, dipipet 10 ml larutan cuka encer dengan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan dengan indikator PP. Yang keempat, dititrasi dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi. Yang kelima, ulangi titrasi sebanyak 3 kali. Keenam, dicatat semua data hasil pengamatan dan informasi yang kalian dapatkan. Dalam titrasi asidi alkalimetri, masing-masing bahan memiliki fungsi spesifik. Yang pertama, HCl berfungsi sebagai larutan standar asam kuat yang digunakan untuk menetralkan basa, seperti NaOH. Yang kedua, natrium tetrakarbonat atau boraks yang sering digunakan sebagai titran dalam titrasi alkalimetri untuk menentukan kadar asam. Selanjutnya, NaOH yang bertindak sebagai larutan standar basa kuat yang digunakan untuk menetralkan asam seperti asam oksalat. Dan asam oksalat berfungsi sebagai analit dalam titrasi asidi alkalimetri untuk menentukan konsentrasi basa. Selanjutnya terdapat perhitungan dalam praktikum ini. Yang pertama, asam cuka. Molaritas asam cuka dapat dihitung dengan rumus M besar sama dengan N dibagi V, di mana N adalah jumlah mol asam cuka dan V adalah volume larutan dalam liter. Normalitasnya dapat dihitung dengan mempertimbangkan bahwa asam cuka adalah monobasik, sehingga normalitas sama dengan molaritas. Yang kedua adalah natrium boraks. Untuk menghitung molaritas larutan natrium boraks, digunakan rumus yang sama, di mana massa boraks yang dilarutkan dibagi dengan massa molekul relatif atau MR dan volume larutan dalam liter. Normalitasnya dihitung berdasarkan jumlah ekuivalen yang dihasilkan saat bereaksi dengan asam. Selanjutnya adalah kadar karbonat dan bikarbonat dapat ditentukan melalui titrasi dengan asam kuat, di mana perubahan volume titran dicatat untuk menghitung konsentrasi masing-masing ion berdasarkan reaksi netralisasi. Konsentrasi NaOH dalam normalitas. Untuk menghitung normalitas NaOH digunakan rumus N besar sama dengan N kecil dibagi V, di mana N adalah jumlah mol NaOH yang dihitung dari massa yang dilarutkan dibagi MR-nya, dan V adalah volume larutan dalam liter. Hasil yang diharapkan dari praktikum asidi alkalimetri mencakup pengamatan perubahan warna larutan yang menunjukkan titik akhir titrasi serta bentuk kurva titrasi yang mencerminkan perubahan pH selama proses tersebut. Dalam titrasi campuran karbonat dan bikarbonat, diharapkan untuk mengidentifikasi dua titik akhir. Yang pertama, terjadi saat ion karbonat bertransformasi menjadi ion bikarbonat yang ditandai dengan perubahan warna indikator yang akan terjadi pada saat pH rendah dan berubah pink cerah pada saat pH 8-10. Dan yang kedua, saat ion bikarbonat sepenuhnya bereaksi menjadi asam karbonat. Kurva titrasi akan menunjukkan peningkatan pH yang tajam pada kedua titik tersebut, memberikan gambaran yang jelas tentang konsentrasi asam atau basa dalam larutan yang akan diuji.
Kemudian 3 tips dalam melakukan praktikum ini agar titrasi asidi alkalimetri berjalan dengan baik adalah pilih indikator yang tepat sesuai jenis titrasi, seperti phenolphthalein untuk asam lemah dengan basa kuat atau bromtimol biru untuk asam kuat dengan basa kuat, sehingga perubahan warna pada titik akhir dapat diamati dengan jelas. Tambahkan titran secara perlahan sambil terus mengaduk larutan untuk memastikan reaksi berlangsung merata dan mendeteksi titik akhir secara akurat. Selain itu, gunakan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui dan pastikan semua peralatan bersih serta bebas kontaminasi agar hasil titrasi lebih presisi dan perhitungan konsentrasi zat lebih akurat. Keselamatan kerja laboratorium yang harus diperhatikan adalah selalu menggunakan alat pelindung diri berupa jas lab, masker, dan sarung tangan. Memastikan alat yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan, sehingga aman untuk digunakan, serta selalu menjaga kebersihan dan kerapihan meja praktikum. Yang sulit saat melakukan titrasi asidi alkalimetri adalah seringkali melibatkan deteksi titik akhir, di mana kesalahan dalam pembacaan atau pengamatan perubahan warna indikator dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Kesalahan lain yang mungkin terjadi termasuk titrasi berlebih, di mana volume titran yang ditambahkan melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen yang dapat mempengaruhi keakuratan analisis. Titrasi asidi alkalimetri memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengujian kadar asam atau basa dalam makanan dan minuman, pemanfaatan kualitas air, serta dalam industri farmasi untuk memastikan konsentrasi bahan aktif dalam produk obat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.